Oke, balik lagi ke masa kejayaan lama kita saat gua dan tim Nyanteh masih di ST Media dan masih ada Bang Lae jadi host di sana. Kita akan sedikit time travel dulu dan kembali lagi cek hal-hal yang happening di tahun itu, tepatnya di tahun 2019 saat Bang Lae review keyboard gaming SteelSeries Apex Pro. Dan kembali lagi nih, kita untuk cek keadaan keyboard yang sekarang ini jadi keyboard andalan editor Nyanteh sekaligus ST Media, yaitu Bang Eko. So, buat kalian penasaran, langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gua Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja nih subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya, oke? So, sekarang intinya kita nggak lagi review video Lae yang lagi nge-review keyboardnya ya. Di sini gue mau flashback sedikit 2 atau 3 tahun lalu untuk sebuah keyboard gaming branded Sultan Only. Itu bisa aja nih masih punya nama di hati para gamer lah atau para pengguna sebutannya. Coba kalau sekarang lu lihat keyboard di mana-mana banyakan ya keyboard custom mulu lah, katanya biar lebih personalized, tapi tetap nggak personalized kalau nggak pakai item-item group buy gitu deh ya. Jadi di video ini si Lae lagi nge-review keyboard SteelSeries Apex Pro dan gue pun saat itu cukup punya andil di situ karena gue bisa katakan ya gue yang datengin keyboardnya itu, cuma gue lupa caranya gimana. Dan saat itu pun ya gue juga cukup norak dengan keyboard seperti ini. Dan just info juga ke kalian, pada tahun lalu, maksudnya pada tahun itu, tepatnya di tahun 2019an, masa keyboard itu masih merajalela untuk kalangan keyboard seperti RGB, fiturnya nggak cuma banyak tapi unik juga, dan bahkan switch non-removable itu masih bukan masalah, malah cukup jadi incaran, apalagi yang satu ini punya fitur yang menarik banget. Dan mungkin masih bisa sama juga untuk latest high-end gaming keyboardnya mereka saat ini, si Apex Pro. Pada masanya mereka ini berani hadir dengan fitur adjustable actuation. Mereka sebutnya omnipoint switch, jadi lu bisa atur di mana switchnya ini ya aktuasinya gitu. Bagus buat gaming dan juga kondisi mengetik. Terus ada fitur OLED displaynya juga sebagai pemanis estetika, bahkan sudah ada fitur dial yang bisa di custom. Ini nih sekarang kalau lu gila-gila pada keyboard custom punya knob ya, zaman dulu udah ada juga gitu ya. Dan gak cuma di keyboard yang aja dibahasnya gitu ya, tapi di comment sectionnya deh masih jarang banget tuh yang request keyboard gaming yang bisa di custom. Masih bahasnya tuh kayak bandingin sama keyboard gaming Corsair, Logitech, Razer, Techwear, bahkan minta dibandinginnya sama ya sama-sama SteelSeries juga masih ada gitu. Ya tren memang cepat berubah, apalagi ya sekarang ini semenjak zaman pandemi. Oke, sekarang kita lihat lagi nih ke keyboardnya. Apa yang terjadi nih kalau keyboard mahal itu lu bener-bener pakai sampai sekarang gitu ya? Harusnya kalau keyboard mahal itu kan bakal long last, itu bener nggak sih? Nah, di sini kita bakal ngulas kembali keadaan keyboard gaming si SteelSeries Apex Pro, keyboard legendaris di sini yang sampai sekarang masih dipakai oleh salah satu editor kita, yaitu Mas Eko. Dia sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti keyboard gitu, bahkan sampai sekarang pun masih pakai ini. Ini aja gue juga tuker keyboardnya dengan Daksa gue buat konten ini doang gitu. Dan hal yang pertama yang mungkin lo bakal temuin sama keyboard ini yang udah dipakai selama 3 tahunan, yang pasti adalah ya kotor. Ini memang tipe orangnya juga sih ya. Si Eko ini emang gak resik ya pakainya. Kalau lu cek sampai detail-detail keyboardnya, kayak di bawah keycapsnya aja udah banyak banget sarang debu yang mungkin lu sering temuin di sudut-sudut kamar lo yang gak pernah disapu. Kotor banget. Bahkan bercak berkas minuman pun juga ada. Ya namanya juga standby mulu ya di depan meja. Pasti ya apapun sering banget dilakukan di depan mejanya secara bersamaan. Tapi sejauh ini kalau ditanya untuk performa, keyboardnya ini masih one of the best lah. Nggak ada tuh yang namanya switchnya mati atau nggak responsif gitu ya. Ya sesuai dengan spesifikasi dari keyboardnya yang memiliki ketahanan 100 juta klik. Ya sesuai lah dengan apa yang mereka bilang gitu ya. Apalagi kan si Eko dikatakan bener-bener kayak aktif banget gunain si keyboardnya ini. Jadi selain buat kerja, terkadang dia juga pakai buat main game di keyboardnya ini. Kalau dari keycaps ya jelasan ABS gitu ya, walaupun berkualitas tetap udah ada efek shiningnya di bagian yang sering dipakai. Jadi mungkin ini juga yang sering ditakutin oleh pengguna keycaps ABS gitu. Untungnya sih ini nggak sampai ngelupas ya warnanya, masih dibentuk yang sama juga. Lalu gue lihat juga ada 1 ataupun 2 hal yang mungkin keyboardnya ini udah mulai kemakan oleh waktu. Yang pertama itu adalah LED-nya. Ada 15 titik LED pada keyboardnya ini, untuk warna birunya itu udah mati. Jadi belang kalau dipakai warna kombinasi, bahkan kalau kita ganti warna biru aja gitu ya statis, tombolnya ini pasti ada beberapa yang nggak nyala si LED-nya. Hal ini mungkin banyak faktornya, bisa kayak tadi seperti itu. Mungkin tadi ya udah kemakan waktu dan juga grounding di rumah ini kurang baik, jadi bisa nyebabin konslet di beberapa LED-nya. Soalnya kocak juga sih, sampai separah itu LED-nya mati. Mati itu banyak maksud gua.
Terus khusus fitur si estetiknya si Apex Pro, yaitu si OLED-nya ini, OLED screen-nya udah burn in layarnya itu udah cukup parah ya. Kalian bisa lihat juga nih logo ST di sini udah ada bayang-bayang tulisan SteelSeries yang secara permanen sih udah nggak bisa dibenerin lagi. Ya memang agak susah sih dihindarin ya. Kalau cuma sekedar kebersihan mungkin kita bisa aja gitu secara berkala bersihin keyboardnya ini dengan mudah, kayak tinggal bongkar keycapsnya dan gosok bagian yang kotornya, udah gitu ya. Tapi ya kalau di bagian ini udah bagian kelistrikan ataupun komponen di dalamnya, gua rasa kita harus kompromi untuk ikhlas gitu ya. Selama penggunaan masih normal ya, sama belum parah juga ya, jangan dipermasalahin. Kayak si Eko aja pakai keyboard ini ya pakai aja udah. So untuk keyboard yang sempat hype atau tren di masanya, menurut gue kalau dipakai sampai saat ini pun ya harusnya masih sangat-sangat worth it gitu. Ya gue nggak rekomenin keyboard ini aja, keyboard gaming lainnya yang udah ternama dan laku juga dari brand gede kayak Logitech, ada Logitech Pro, Razer, kayak Black Widow mungkin, Corsair K-Series, ya gitu-gitu deh. Gue yakin kalau kalian masih punya, itu pun harusnya masih dikata yang awet selama penggunaan normal dan sering di maintenance kebersihannya. Dan bukan berarti juga nih gue nggak suka ya dengan permainan keyboard custom atau modifikasi. Ya gue suka-suka aja, cuma gue bukan tipe orang yang suka ngumpulin satu persatu partnya gitu. Kecuali udah dikasih satu paket gitu ya, terus gue rakit kayak Gunpla gitu, ya kuy aja gitu. Sama yang terpenting ketika lu udah punya suatu barang, terutama yang udah lu pakai hariannya juga gitu ya, contohnya yang gue bahas di sini adalah keyboard, sebisa mungkin dijaga dengan baik lah. Mau itu branded atau yang kalian modif sendiri, ya itu sama aja gitu. Basically memang ada uang ada kualitas, tapi kalau kalian nggak bener-bener ngejaganya, ya mungkin nasibnya bisa sama kayak keyboardnya Eko gitu, masih awet, cuman ada beberapa hal yang udah jadi minus plus kotor parah gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu bahasan gue dari mengulas kembali video lama kita sama keyboardnya si SteelSeries Apex Pro ini. Mari kita buka diskusi perihal tren keyboard gaming lagi sekarang dan nantinya. Sama share juga dong keyboard gaming kalian yang umurnya udah lama kayak gimana sekarang gitu. Dan seperti biasa, share videonya ini ke teman-teman kalian yang butuh informasi ataupun referensinya lah. Dan yang terpenting juga ya, aktifin juga notifikasinya sama follow juga sosial media kita di Instagram nyan.teh dan follow IG pribadi gue di aldianwts. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye. Kok ini buat poin yang kalau lu cek sampai detail-detail keyboardnya kayak di bawah keycaps udah banyak banget sarang debu yang mungkin lu sering temuin di sudut-sudut kamar lu yang nggak pernah disapu, kotor banget. Bersihin keyboard kok ini buat poin yang banyak bekas minuman juga ya, namanya juga standby di depan meja kerja, pasti apapun sering banget dilakuin di saat bersamaan. Ini lebih ke kotor lagi sih kok, ya Allah kotor banget. Ih, lu lihat nih seberapa jorok keyboard lu kok.